Gimana rasanya, lega nggak udah mempertontonkan ke teman-teman media? Lega sekali. Karena buat saya film Kang Sola ini Ini memang lagi tayang. Salah film. Ada sih memang talentnya Solehun. Oke. Ini film yang buat kita ngerjainnya penuh dengan sukacita sekaligus beban ya teman-teman. Sukacita karena akhirnya bisa berkumpul kembali di set bersama orang-orang ini, bersama-sama berkarya lagi dengan visi yang sama, yaitu membuat film selucu mungkin yang kita bisa bikin. Tapi di saat yang bersamaan beda banget beban mentalnya dibandingin film yang pertama. Kalau film yang pertama benar-benar pure have fun aja. Kalau ini kayak ada beban, kayak ekspektasi penonton gimana ya nanti gitu. Jadi ya kita bekerja lebih keras. Terutama sebenarnya yang paling berat itu pada saat nentuin pilihan cerita. Kita mau kemana nih di film yang sekarang? Itu yang keputusan yang paling berat. Kayaknya setelah kita memutuskan itu mau ke panti jompo, setelah kemarin ada bumbu horor, sekarang bumbunya investigasi gitu ya. Dari situ setelah itunya ketemu, kayaknya jalan kita udah lebih oke, let's go gitu, udah lebih lancar. Jadi lebih yakin juga. Iya, yang berat tuh yang di awal tuh, yang kita sampai outing ke Singapura, yang kita ke kasino. Kemana? Ke kasino, ketemu siapa? Ke kasino. Maksudnya ziarah. Oh, jauh makamnya. Ke makam kasino. Enggak, tapi itu yang berarti waktu itu nentuin tema cerita ini kali ini nih film yang sekarang mau kemana arahnya gitu. Tapi setelah ketemu lebih lancar. Lebih lancar. Dan kalau ini kan dibilang bukan sequel, bukan prequel. Ya. Jadi apa dong ngomongnya? Film agak lain menyalapan tiku. Itu judulnya. Emang bener kau cuma pemain aja, udah biar produser yang jawab. Oke, sorry, maaf. Sebenarnya konsep ini sudah bukannya gede kepala ya, tapi dari awal banget tuh kita udah mikir ini kalau film pertama sukses, lantas apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi kita udah mikir ini kita mau lanjutkan dengan konsep yang mungkin kita terinspirasi dari apa yang dilakukan sama legend kita Warkop DKI, yaitu dari film ke film tuh mereka bisa jadi apa aja tanpa harus mikirin sequel atau prequel atau spin-off dengan karakter yang sama. Jadi pokoknya Boris Oki Jegal Bene kali ini ngapain sih? Ya udah namanya sama, tapi dunianya, ceritanya, karakternya bisa kita reset total, dan itu yang kita lakukan gitu. Itulah yang terjadi. Jadi emang ya film yang berbeda, fresh banget, tapi ya tentunya kuartet 4 ini yang hobi pecah suara ini ya juga hadir lagi. Terlalu pecah. Ya tapi kan kita kan semuanya juga pengen ini filmnya pecah ya teman-teman ya. Iya dong. Gak usah pakai nada. Iya dong, pecah suara. Nah itu juga yang aku mau tanyain sama Pak Dipa nih sebagai produser juga, karena dibilang bahwa kali ini komedi yang disuguhkan itu tentunya pasti akan sesuatu yang fresh juga, tapi yang agak lain banget juga gitu. Tapi at the same time ada dramanya yang juga mungkin akan berbeda gitu kompleksitasnya. Kalau yang sebelumnya sentuhannya horor, yang ini investigasi, gimana tuh? Iya, ketika kita bikin film pasti agak lain, kita harus pakai bumbu utamanya adalah komedi. Cuman komedi ini kita mau ke arah mana, yang kita tentukan adalah sebenarnya agak lain satu, walaupun kita bumbunya horor, ujung-ujungnya kita kan jualnya drama komedi film ini. Jadi film kedua pun ini kita bikin ya drama komedi tapi dengan bumbu investigasi. Nah, ketika kita menemukan premis ini, pastinya kan itu ekspektasi yang harus kita jaga kan. Ini gimana nih orang berekspektasi dan beban juga. Tapi akhirnya ya, pilihan investigasi adalah pilihan terbaik di antara sekian pilihan yang waktu itu sempat kita pertimbangkan. Jadi memang ada 203 waktu itu. Banyak. Ada science fiksi, ada superhero. Gak usah malah ditambahi udah. Ada dokumenter juga. Dokumenter juga ada. Religi alien juga ada religi alien. Itu yang pertama nggak kita biografi juga biografi gitulah. Ya, yang jelas yang perlu kita sampaikan adalah mungkin biar teman-teman juga tahu, film ini adalah film yang dikerjakan oleh 95% kru yang sama dengan Agak Lain Satu. Jadi 5%-nya adalah karena jadwalnya nggak nemu tuh orang itu. Sisanya benar-benar sama. Termasuk para investor, kita harus nyebutin karena investor ya. Ada Jakarta, ada Trinity Entertainment Network, ada Legacy Pictures, ada ANZ Films, ada Navaros, dan ada podcast Agak Lain. Satu itu invest, bukan minjem logo aja tuh. Si es kepal Milo Bang Rudi itu nggak jadi? Es kepal Bang Rudi nggak musim. Nggak jadi berarti ya? Ganti berarti oke. Sebelah Ingking yang jadi ya. Oke. Nah, kalian kan memang cuma 500.000 per orang, tapi paling nggak logo kita pinjam lah. Terima kasih. Kalau 500.000 rupiah kan Antungannya 500.000. Contohnya infak. Tapi Pak Dipa, berarti kalau dari sisi production juga ada eskalasi dong?
Insya Allah. Karena kan yang kita ingat agak lain sebelumnya itu juga adalah salah satu produksi Imaginary yang angkanya fantastis, gitu kan? Apakah Menyala Pantiku juga seperti itu? Ditarik napasnya memang. Yang jelas dibandingkan dengan Aga Lain pertama, iya kalau di Aga Lain pertama kita membuat rumah hantu, di Aga Lain kedua memang kita lebih dari 50% semua syuting berada di Panti Jompo. Panti Jomponya tidak kita buat dari nol pastinya, tapi kita rework menjadi benar-benar suasana Panti Jompo supaya mereka nyaman nanti masa depan mereka akan tinggal di sana. Memang sudah mempersiapkan diri. Udah ngebetah-betahin gitu Kok ya. kontraknya sampai ke sana Pak Dim? Bang Acong ada kakek-kakek. Ya kalau Itu dapat kayak privilege. aku Bene Jegel mungkin kami di rumah gitu. Boris Yang paling mungkin. Ya. Oke, kalau cerita lagi ya. Lanjut aja. Masih botaknya cuma lempar api aja udah deh. Habis itu ada apinya cabut. Iya. Kabur dia nggak mau beres-beres. Oke. Kalau gitu kita langsung menuju aja ke sutradara dan penulis kita Muhadi Aceh. Terima kasih banyak teman-teman udah hadir. bukan kau. Iya, ini Kau cuma ngeprint. Dengar dulu. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Kali ini Bang Aco mau ngomong saudara kita. Udah tadi padahal udah di present tadi. Kan udah di present. Gimana Bang Aco dengan agak lain Menyala Pantiku ini? Sesuatu yang segar, sesuatu yang baru dan apa ini? Itu apa? Duduk aja ya Ibu. Ini preskon kenapa moshing di belakang? Ibu, Gak usah moshing, Mbak, biasa aja. Ibu pelan-pelan ya Bu. Tenang Ibu, semua orang di sini juga bekerja Ibu ya. Pelan ya Ibu. Nanti kalau sampai ada Ibu berdiri gini, mereka bikin laporan punggung Ibu deh. Berita bukan anaknya Warsa, Mama lagi di mana? Oh iya. Oh. Di foto Ibu itu, ini ada 4 orang Batak nggak tahu siapa ini. Salah masuk berarti. Salah masuk sih. Salah masuk ya. Salah masuk. Dia tuh tadi nanya, kok filmnya nggak mulai-mulai ya? Salah studio. Keluar dari sini ngomong, alah ditipu aku. Kira film rupanya enggak, alah bohong ini orang gitu. Kira filmnya teater. Live podcast, rupanya live podcast. Udah sutradara Udah kita bisa loh. duduk tenang, udah bisa duduk tenang semua ya. Oke. Aco. Apa bedanya menggarap agak lain Menyala Pantiku dibandingkan agak lain yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya itu kan memang secara settingnya udah langsung pasar malam, Iya. kita udah memberikan image tuh yang meriah gitu ya. Sementara di sini tuh kayak kita pengen bikin semacam paradoks gitu. Iya. Ketika kita melakukan pengejaran buronan, kayaknya dari 1 sampai 10 Panti Jompo nggak masuk dalam pilihan deh tempat bersembunyi buronan gitu. Makanya kita memilih sesuatu yaitu dia uniqueness-nya kita kejar juga. Iya. Yang biasanya kalau ngejar buronan itu ya ada di tempat-tempat klub malam atau di mana. Kita di Panti Jompo gitu. Justru di tempat yang kata orang itu dingin, sendu, tapi justru kini kita bikin jadi satu arena bermain yang paling menyala justru di sini gitu. Dan inilah yang akan kita harapkan menghadirkan kelucuan-kelucuan dari bentrokan situasinya. Karena bagaimana apa yang terjadi jika seorang buronan ngumpetnya di Panti Jompo gitu. Jadi disitulah kita berusaha bikin sesuatu yang fresh lah, karena sepanjang ingatan saya juga kayaknya masih jarang film komedi yang menggunakan Panti Jompo sebagai main setting ya gitu. Karena Panti Jompo kan dikenalnya sebagai sebuah tempat yang entah menyeramkan atau yang terlalu dramatis atau apa. Di kita justru kita jadikan arena bermain paling menyala gitu di situ. Seru banget, malah jadi arena bermain ya. Iya. Tapi emang bener, kayaknya Panti Jompo itu selama ini juga konotasinya tuh bahkan sesuatu yang jarang untuk dibicarain karena Iya, kayak gloomy gitu kan. ngomong-ngomongin itu gitu Iya, ya. Ini suka dihindari gitu. Betul. Gitu. Tapi Padahal kita berpikir sulit. komedi itu selalu bisa lahir dari situasi apapun, termasuk di tempat-tempat yang sekelam Panti Jompo gitu. I see. Nah, pada saat kata-kata Panti Jompo dan itu masuk ke dalam list pilihan, Ya. terus udah gitu Bang Aco kenapa Kak Jegel ikut ya? Iya, dia udah nyiapin dia udah nyiapin dia. Dia ke distract. Dia latihan depan cermin iya. Udah dia preskon udah latihan apa emang? Iya, gimana Cik? Pada saat pilihan Panti Jompo gitu, Iya. gimana Bang Aco akhirnya ngelihat ini sesuatu yang kayaknya ini deh gitu. Iya, karena panti pijat susah. Jadi kayaknya Panti Jompo aja lah gitu. Tapi ada keraguan nggak sebelumnya? Kalau panti pijat terlalu berminyak gitu ya. Kayak
aduh licin. Iya, kita orang kayak aduh licin nggak enak licin. Kalau ini pengen bilas gitu. Sama setnya terlalu kecil ya. Iya, kecil. Setnya terlalu. Kameranya di bawah handuk gitu. Panti pijat mana yang kecil? Di mana, Bang? Di mana panti pijat? Sorry Riz, kalau misalnya yang di mall-mall tuh gede-gede ya. Gede. Kecil di mana? Kan tempat duduknya kecil. Tempat duduknya kecil. Ada Iya. Mau bilas kaki, kaget kan kita. Iya. Aku bikin kita satu tim enggak ya? Nyerang aku semua ya. Gel, lu tanya wartawan ya udah ada yang dicatat belum sih? Udah ada mereka kan direkam, ya kan? Rekam kan Bang ya? Rekam. Lah kok enggak? Lo kok enggak? Dia rekam tapi kamera depan. Ekspresi mereka yang direkam. Self reaction. Ya. Sempat ada keraguan nggak tapi? Kenapa? Sempat ada keraguan nggak dengan latar tempat itu? Jujur dari 213 ide tadi pas dengar Panti Jompo itu yang paling Yes. optimis karena Oh, oke. gimana caranya nih ini bisa dijadikan sesuatu yang menarik karena kan kalau didengar gitu aja Panti Jompo, aduh Panti Jompo gimana ya isinya orang-orang tua Yes. mau bikin keseruan apa di tempat seperti itu tapi ya justru dari situ kita menantang diri sendiri untuk kayak justru ini yang tempat yang saya bilang tadi kayaknya dari 10 pilihan pertama buronan ngumpet kayaknya Panti Jompo nggak jadi pilihan Iya. ya justru disitulah kita masuk gitu. Alright. Walaupun salah satu kesulitannya adalah mencari tempat untuk jadi panti Nah jompo. betul. Dan bagaimana caranya syuting tanpa mengganggu yang orang jompo beneran di sana. I Ya see. untungnya kita dapat tempat yang memang secara kondisinya memungkinkan untuk kita syuting di sana karena mereka punya tempat lain untuk memindahkan sementara penghuninya ke tempat di dekatnya gitu. Oh, kirain semuanya jadi cast juga. Enggak. Gimana? Kita pindahan di situ ada Wisma Atlet, kita pindahan ke Wisma Atlet di situ. Orang tuh pada nge-gym pagi. Kurang jompo ya, Iya, jogging. lebih jompo yang syuting ya jatuhnya ya. Tiap siang tuh update Strava mereka. Iya. Tapi ini nyuap makanan. Baiklah, terima kasih Bang Aco. Ya. Mari kita menuju ke agak lain. Jawab satu-satu ya, mungkin dari Bang Oki dulu nanti. Dari yang paling siap aja dulu beli. Yang paling siap kan siap. ya. Dia duduknya udah begini loh. Udah enak. Udah nembak ya. Boleh, siapa aja bebas. Ya, ini kan pengalaman kedua syuting dengan kuartet as a agak lain gitu kan. Responnya dikit-dikit dulu. Nanti aja responnya. Aku tahu itu antusias, tapi nggak semua dia. Iya ini kayak narsu mau motong orang gitu. Oke, sorry. Ya, kita dengerin dulu aja ya. Iya, berarti mikir ya. taruh bawah. Oke. Oke. Nah, gitu. Oke, apa yang paling terasa berbeda syuting? Jangan tetap ngomong ya. Kebanyakan kafe. Iya. Kayak relawan Jokowi. Dengarkan dulu pertanyaan. Dengarkan dulu. Oke. Terlalu patah sutradara kami. Wah, ini media loh. Halo. Apa yang paling terasa berbeda syuting agak lain Menyala Pantiku dibanding yang sebelumnya? Oke, thank you Cid ya. Asik. Senang banget akhirnya kumpul lagi sama teman-teman Oh hari-hari memang gak ketemu nih baru ketemu lagi kita ya saking sibuknya ya. Jadi yang paling berbeda adalah bagaimana kita percaya bahwa Imaginary dan Mas Muhammad Biaco ini penulisnya ini paling berat di antara kita itu bagaimana menentukan premisnya gitu. Yang paling berbeda dari Agak Lain 1 nggak ada biang lalang. Oh, benar. Perumahan itu nggak ada. Mulai nggak yakin ya. Lanjut kan kalau mau ngomong. Ya. Begitu ada pertanyaan nggak bisa kau jawab. Kayaknya itu tadi udah disampaikan deh sama Iya, Mas. ya. Gini deh, Oke. kan kalau di sini kan sekarang kan lebih ke main detektif-detektifan Ya, ya, ya. daripada horor. Nah, kayak apa dinamika syuting investigasi gitu temanya? Ini seru banget ya Cid ya. Jadi sebelum syuting kita tuh ini mungkin perlu bisa dibocorin ya. Jadi aku tuh sama Oki sama Benny dan Boris ada latihan fisik gitu. Kayak apa tuh latihan fisiknya kalau boleh tahu? Jogging. Jogging. Mulai nggak yakin. Tapi pelan. ini media loh, nanti betulan dibikin loh. Ya serius. Karena kan emang ada adegan yang susah loh kita ini. Ya memang ada latihan fisiknya, tapi dia bilangnya jogging. Lo nggak ada latihannya lah. Ada latihan fisik. Cuman yang paling kita seru adalah karena ini cerita yang berbeda.
komedi situasi yang berbeda juga. Jadi kita excitementnya tuh ada banget gitu loh. Oh, oke. Apalagi kita kerja sama orang-orang dewasa, orang-orang luar biasa kayak Bang Acot itu tuh kita percayakan skripnya sama dia. Jadi kita Kosong dari ngomongin dia kosong. Udah. Udah tuh sampai MC-nya bilang udah. Oke, thank you banyak. Kata wartawan, apa yang mau kutulis kalau kayak gini? Gak ada di sana. Luar biasa, Indra Jegel. Yeay. Guyon terus ini Kayaknya orang. aku mau memberikan kesempatan untuk yang udah paling emosi Kan banget. di-delete videonya tadi jawaban lu. Udah di-delete nggak guna. Di-delete satu-satu sama mereka. Menu ini. Buang memori aja. Buang memori. Ya udah nanti videoku kasih backsoundnya Rizky Febian aja. Kalau ada 9 nyawa. Oke. Bang Bene Dion, gimana Bang Bene? Kayaknya emosinya udah mau siap untuk dikeluarkan, silakan disampaikan dulu. Gimana rasanya sekarang balik lagi dengan agak lain menyala pantiku? Iya, jadi waktu kita membuat yang pertama kan rasanya sangat tulus gitu ya, ingin berbuat aja gitu. Tapi memang kita sudah berencana bahwa kita itu mau setiap film ceritanya lepas ya, biar tidak ada tanggung jawab atau Kok nangis ya? Berat, soalnya berat itu diberatin. Jangan nangis, santai aja. Bukan nangis. Gak ada yang nangis loh. Rumahnya lagi ada orang bedah rumah dan rumahnya. Jadi dia nggak sempat kerja. Kenapa terharunya di sini? Rumahnya dibedah. Terharunya di sini. Ayo Ben, jangan. jadi benar, apalagi buat kami 4 ketika akhirnya oke, karena yang pertama jalan, kita lanjut yang kedua, tapi kita cari idenya gitu. Dan kita berempat sangat-sangat sering berpikir gitu, harus seperti apa ya gitu. Makanya kita juga dilibatkan dalam pencarian ide gitu. Oke. Nah, jadi kita akhirnya selalu ikut, terus setiap ada ide dari sutradara atau dari produser, kita juga ditanya bagaimana pendapatnya. Jadi benar-benar rasanya film ini tuh kita tuh bukan sekedar aktor doang gitu, kita ikut sangat terlibat di kreatifnya gitu. I see. Ya mungkin tambahan dikit, penulis cerita di sini selain Aco, tambahannya adalah Ernest dan Bene. Oh, begitu. Jadi memang ikutan langsung. Jadi ya? karena dari 4 agak lain, yang 3-nya kan agak bodoh gitu kan. Yang 3 lagi agak sibuk. Iya, agak sih. Agak bodoh. Tenang aja. Ya lah tentang dosen kau. Bisa kok kalau ngetik-ngetik di laptop mah bisa. Nggak bisa, sumpah demi Allah, Jengkel itu nggak mati di laptop, demi Allah. Serius. Iya. Bisa. Bukan laptopnya mau Dia mikir mati laptop, dicabut aja colokannya. Dia mau judul apaan dia mati laptop? Bisa. Shutdown. Bisa. Nggak mati sih ya. Agak-agak di Bisa. force chat ya terus ya. Bisa. Oke. Oh, berarti Bang Benny juga ikut menulis juga Iya, ya? Benny ngejagain lah dia. Bukan. Apa bilangnya? Ngejagain lah. Story development. Iya. Jadi Oke, dari story pengembangan ceritanya kita ngerjain bertiga dari premis sampai cerita garis besar ceritanya lah. Ketika kita udah sepakat sama garis besar ceritanya, Aco lanjut nulis skenarionya gitu. Ah gitu. Oke, wow. Oke, kita akan lihat hasilnya nanti kayak gimana ya. Kalau Bang Oki bagaimana? Apakah ikutan juga atau ada kontribusi lain mungkin? Ya, kalau Jaga keamanan lagi kalau gitu lagi meeting. Iya. Orang yang nulis Oki di luar ya, di luar. Memang itu tugasku, tapi aku benar-benar teringat betul momen premis ini pertama kali muncul, bakal ku ingat seumur hidupku karena momen itu aku kalah 500 sama Koyernas. Kenapa? Apa sih? Itu lomba berenang. Lomba berenang mereka. Oke, ada taruhan. Jadi sebelum premis ini dapat, aku lomba berenang sama Koyernas sekali 500.000. Habis itu premisnya muncul, aku kayak, akan ku ingat seumur hidup. Karena dimulai dari kekalahan renang. Iya, tapi aku juga sebenarnya bikin masalah juga di film ini di awal-awal gitu, mengganggu jadwal syuting. Aku mau minta maaf juga sama Koyernas, sama Pak Dipa. Bapak kami enggak. Kita kan kawan, aman itu. Apa-apa. Kita maaf. Ya minta maaf gara-gara aku syuting jadi tertunda waktu itu. Aku minta maaf, tapi alhamdulillah ketika Mereka belum tahu kau masuk penjara. Bukan. Ini media Ben ya. Ini media ya. Nanti dikira Ini media ya Ben. dikira aku nyogok itu keluar dari penjara. Bentar, nggak sampai di penjara kan ditangkap aja ya. Kali itu udah boleh diceritain. Apa diceritain apa? Nanti aku tumbok lah ya, nggak ada. Marah terus Ya marah. kasih tahu kenapa. Ya waktu itu aku minta maaf gara-gara aku syuting jadi agak molor dikit. Aku lagi pergi liburan. waktu Oh, itu. liburan. Gila kacau. Liburan Liburan dia. Emang liburan kan itu ya? Iya betul. Iya.
Hotel Prodeo nama dokternya. Nanti aku tendang ya, sumpah aku. Nanti orang ini nyangka betul loh. Nanti disangka aku bayar. Enggak, dia nemenin istrinya nonton Chris Brown. Chris Brown ke Belanda. Jadi 3 hari pertama dia nggak ikut syuting. Itu duit agak lain satu tuh. Jadi Oki ke Belanda nemenin istrinya. Di Belanda dia nggak ganja sampai sini ketangkep. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak jadi. Enggak itu yang Jadi enggaknya yang mana? Ada 2 tadi. Enggaknya yang mana? enggak ketangkep. Yang pertama iya. Enggak. Di sini enggak. Enggak ada itu. Ya Allah, amit-amit jangan sampai. Amit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Jadi gitu ceritanya kalau dari Bang Oki. Ya, tapi yang pasti ini film ini lumayan menyenangkan. Tapi aku beberapa kali memang bikin rusuh lah di film ini. Aku opname lagi syuting. Asam lambung. Ya sama enggak sih gara-gara makan cabai aku. Diare aku. Boris marah sama aku. Kenapa? Gara-gara itulah kau udah bilang jangan makan cabai, makan katanya. Karena dia di sampingku, aku pegang tangan gini. Waktu dia ngambil cabai di catering itu, kok kan nggak bisa makan cabai, jangan. Apa sih aja ini katanya. Iya. Baru sekali ini dicoba dan langsung jadi. Jadi opname. Mundur lagi. Ya ini lumayan yang syuting kedua ini lumayan apa ya? Lumayan punya banyak kesan buat aku, terutama aku ya, karena aku beberapa kali mengganggu jalannya persyutingan. Jadi aku mau minta maaf aja sih sebenarnya. Dimaafkan ya teman-teman ya. Masa iya sih enggak? Udah beres, orang udah beres. Iya, Iya, beres. Dia udah kelar. Aman. Iya. Jadi emang Aman. udah boleh diceritain kan? Iya. Oke. Dan nanti nonton aja lah. Dia udah excited sendiri tapi masih belum boleh cerita. Ya. Kalau dari Bang Boris Bokir apa yang udah boleh diceritain nih Bang Boris? Yang boleh diceritain. Boris sudah duda. Astagfirullah. Ya ampun. Kira enggak. Nah, tapi ini tuh emang udah boleh diceritain. Iya. Iya, tapi mereka juga udah tahu. Nggak usah kode, nggak usah dibilang. Padahal itu bukan info yang gimana-gimana juga. Ya. Udah tahu ya. Agak banyak handphone naik ini ya. Ya memang namanya ini ya. Namanya respon. Ya handphonenya naik gimana? Kemana nanya? Kalau untuk film ini yang boleh diceritakan tanpa harus spoiler, kebetulan aku akan ada satu scene yang membuat penonton agak lain menyelepatiku terngiang-ngiang minimal sebulan lah. Wow, sebulan. Karena di situ aku harus melibatkan emosi yang sangat luar biasa sekali. Dan ini lumayan sensasional, fenomenal. Wow. Sehingga menjadi buah bibir di setiap pembicaraan Oke. orang-orang. Arahnya tuh ke arah traumatis atau ke arah memorable? Tergantung. Sorry ya. Tergantung. Sorry ya. Dua-duanya ya. Tapi sorry ini mesti kalian catat ya. Ini adalah performance Boris terbaik sebagai aktor menurut. Bentar. Apa? Nah, kau udah nonton filmnya emang? Belum sih. Nah, terus dari mana? Ini gue sok tanya biar aja kan orang juga tahu. Iya kan bang? Iya. Aco sebenarnya bilang iya. Menurutku hari ini, iya kenapa kok? Silakan nggak apa-apa gitu. Menurutku emang Ya. wajib Piala Citra sih Boris. Oh, wajib citra. Wajib. Busan. Oh, sorry. wajib busan. Busan betul. Kok mending lu yang ngomong deh, kalau ini kesan kosong kok yang ngomong kok. Busan bener. Kita udah DM filenya ke kita udah DM. Instagram. Tapi belum dibaca. Jadi udah di delete. Tapi nanti kita ke apa? Cannes, Toronto juga kita. Cannes kita kirim. Udah Tapi disin, DM-nya udah disin. belum sih kayaknya masih di request itu loh belum. Kata orang Prancis, Agelai, what is Agelai gitu. Nadanya kenapa nada si Pitung? Nadanya. VOC ya. Apa tadi kok yang mau disampaikan kok? Nggak, clue-nya gini aja teman-teman, kalau ingat di film pertama, siapa di antara mereka berempat yang beban dramanya paling besar di film pertama, siapa ayo? Oke. Di film ini giliran Abang Boris berlaga. Gila. Clue-nya itu. Boris menyala dudaku. Bukan itu. Dia ini kemarin bener di penjara ya. Bener. Gitu. Jangan gitu, Bor. Nanti disangka bener, Bor. Kasus dia di imigrasi di Belanda. Ada, Bor. Ampun. Enggak. Kau banyak bandel kali nyebut-nyebut Ada. Oh, dan di agak lain menyelepati ini kita sangat senang karena kenapa? Senangnya kita pemainnya ini mohon maaf lintas genre komedi dan usianya sangat lebar sekali. Kita main sama senior-senior. Tadi ada lihat ada Pak Jarwo, ada Bu Jajang Yaya, Senur gitu. Jadi kita Cukin wah, Koafuk ada Koafuk. Koafuk. Ada film, Mas.
nama karakternya. Ya. Oh, saya Cukinwah. Ada Tika Panggabean. Ada teringat kok Apuk. Ada satu momen. Udah di dulu. Ada satu momen nggak? Nanti dulu nanti. Jadi ada satu momen kita lagi Ya nggak apa-apa lah, ini mah nggak apa-apa Kita lah, lagi nggak take. apa-apa. Boleh, ini boleh, Lagi ini, take boleh. ini top. Kayak gini. Wafuk. Padahal di film ini Koachim namanya. Salah dia. Si pepesan kosong ini Kebanyakan syuting cek toko sebelah series. scene-nya scene serius. Soalnya aku ngerasa waktu itu aku Dion Yoko sih. Dia dulu kok manggilnya papa, nggak kok aku. Oh iya. Masa dia kakak adik sama bapaknya masa kakak adik. Dari film ini juga teman-teman ini sangat digarisbawahi. Ini akan lebih seru, akan lebih menyala kalau ditonton secara rame-rame. Betul. Gitu. Benar. Dan usahakan nonton di hari pertama. Ya. Pokoknya kita akan menutup tahun ini dengan tawa yang pecah. Amin. Karena kenapa? Karena memang Indonesia sedang membutuhkan tawa, teman-teman. Betul sekali. Mudah-mudahan ya. Kalau boleh Mudah-mudahan. serius sebenarnya ya gimana Ki? Enggak kok, mudah-mudahan gelombang-gelombang tawa yang pertama itu bisa makin besar lagi di sini. Amin. Makin tergoncang, makin gitu. Ya nggak sabar juga teman-teman, nanti kalau nggak salah media screennya 20 November ya kalau nggak salah ya. Nanti bakal nonton bareng nonton media untuk pertama kalinya. Karena kalau bicara komedinya Ucin, kalau misalnya film pertama itu ada komedi-komedi yang pinggir jurang, Benar. kalau ini bahkan minggirnya lebih ke pinggir lagi. Masuk ke dalam Udah ya, pinggir, udah di udah jurangnya. satu kaki udah ngewer-ngewer di jurangnya kalau menurut gua. Lebih serem sumpah. Udah bahasa sepatunya satu ini. Udah. Udah bahasa semua Jadi ada nanti lo nonton. Tidak lagi paling nggak kompeten. Bahkan kita sampai kepikiran ya udah shoot dulu aja, kalau ternyata nanti kita nggak berani di delete gitu. Ya Allah, Bahaya banget ini Ya Allah, ngomong. ya Jadi Allah. memang ada satu. Jangan sampai kamu jangan. Kau tes urin dulu. Ngaco kau nih dari tadi. Ngaco kau nih dari tadi nih. Dari pagi kau makanin gula kayak gini lah kau. Gue udah bilang dia kalau ada MBG sisa nggak usah dihabisin. Biarkan aja. Itu kalau bisa. Jengkel pantang nengok ada sisa MBG. Bang Hasya, tapi jadi pengen nanya deh, ini kan kekompakan udah kerasa banget ya, dan ini menjadi salah satu momen yang diinginkan menjadi atau diharapkan bisa menyatukan penonton Indonesia buat ketawa bareng. Menurut Bang Aco, gimana film ini tuh bisa menyatukan penonton-penonton Indonesia? Harapannya bisa begitu karena dari sejak kita memutuskan ceritanya tentang apa, kita juga memilih karakter-karakter, setting dan ceritanya itu memang yang dekat sama keseharian kita. Makanya Panti Jompo itu adalah sebuah pilihan yang menurut kita itu cukup relatable dan ada kehangatan juga di dalamnya, dan juga harapannya bisa dekat dengan rakyat gitu, sehingga komedi ini ya bisa menjadi komedi milik rakyat lah gitu, bukan hanya di segmen-segmen tertentu. Karena ada sisi keluarga di sana, ada sisi misterinya juga karena kita bermain di komedi investigasi, dan tentunya ya ledakan tawanya juga jadi lebih punya kemungkinan lahir situasi-situasi komedi karena berbenturan tuh antara detektif nyari buronan tapi di Panti Jompo gitu. Makanya itu sih justru pas kita dengar Panti Jompo, iya ini yang ini. Jadi itulah justru yang akan membuat semuanya jadi perekatnya gitu. Perekatnya gitu. Dan kayaknya memang kalau ngomongin soal penuaan atau menjadi tua itu kan satu hal yang undeniable gitu buat semua manusia ya. Jadi pastinya relate-nya udah sampai ke dalam hati kali ya. Iya, dan terkait bilang komedi ini pengen kita bikin jadi milik rakyat karena ini bukan cuma komedi yang bisa dinikmati sama orang muda doang gitu. Ketika ada aktor-aktor yang senior-senior kita juga bermain di sana, ada sisi-sisi lain yang kita tampilkan nanti di Menyala Pantiku ini, bagaimana kolaborasi antara mereka dengan Quartet agak lain gitu di setting yang Panti Jompo yang menurut kita kayak itu di satu titik bisa jadi ledakan tawa, di sisi lain bisa menimbulkan hal-hal yang syahdu gitu. Wih, syahdu. Mungkin lewat air mata kali ya. Gitu bisa kan. jadi. Karena emang kita suka bikin yang seperti itu, maksudnya nggak cuma komedi ketawa-ketawa aja, tapi kita pengen bikin komedi yang punya hati gitu, yang supaya orang juga setelah nonton ya ada sesuatu yang dibawa pulang lah, ada rasa. Karena ketika orang ketawa kan itu cenderung melupakan masalah, tapi ketika orang menangis itu biasanya justru akan mengingat sesuatu gitu. Ada yang terekam di sana. Mudah-mudahan bisa jadi memori baik teman-teman lah setelah nonton.
sweet banget. Terima kasih loh. Oke, penyamaran akan dilakukan sama empat-empatnya ada Iya. lain, tapi akan ada 2 penyamaran yang lebih besar penyamarannya dibanding 2 lainnya. Bener nggak sih? Iya tadi udah dikasih clue di trailer kan Iya, Oki di trailer bilang tuh. Iya. nggak mau aku Nggak nyamar mau jadi kakek-kakek. Ya itu. Berarti itu ada di Bang Oki dan Bang Boris. ya? Boris. Iya, Ah. tapi kita belum kasih lihat visualnya karena itu juga salah satu elemen of surprise di film ini sih. Ah, Sebenarnya iya. nanti kalau teman-teman jeli tonton ulang ada satu shot yang emang agak dari belakang, tapi di teaser juga sebenarnya ada dari belakang. Tapi memang dandanan mereka seperti apa itu salah satu elemen of surprise kita karena menurut kita sih ketika Oki dan Boris didandani jadi Manula itu salah satu yang akan jadi something di film ini gitu. Yes. Oke. Karena ternyata jadi lebih manula dari manula yang asli. lebih jompo dari aslinya Iya, ya. itu yang kita nggak duga. Gitu. Jompo yang asli. Dan ada sedikit romance juga tetap dimasukin ke situ ya. Ada romance. Keren. Ah, ini bagian nih. Sama Tisa Ya. Biani nih hadir lagi, tapi kali ini ceritanya berbeda. Ada romance di situ. Ya, aku ngobrol banyak sama Dul ya. Ngapain lah kau ngobrol sama Dul? Izin apa? Ngapain? Izin. Izin. Kayak mana izinnya waktu itu? Dul? Dul. Hah? Babes ya, Dul. Babes. Beda dul. Itu si Dul, beda Dul. Oke, sorry. Ya itulah Bang Aco, maksudnya kalau aku ngelihat skripnya Bang Aco tuh seorang sutradara yang seneng banget begitu-begitu tuh. Maksudnya nggak cuma komedi tawa-tawa, tapi ada sisi-sisi Isinya semua ketawa kali sih. tawa itu Yang skrip yang begitu-begitu itu apa? serius ini aku serius ya. Ini aku serius. Tuh lihat, HP-nya ditaruh HP-nya nggak mau Lobet tapi mau itu ya kan. Ada itu power bank Ah, lobet itu. Emang nggak mau dicolokin kalau lu yang ngomong. Enggak, kalau Bang Aco tuh nyiapin skrip ini memang kayaknya adegan romance ini memang cocok di Jegel deh katanya gitu. Oke. Secara look dan pengalaman kayaknya. Dan pengalaman. Karena kalau ditaruh di Boris kan romance gimana? Romance kan? Aku lagi Gunawan. Enggak ya begitulah nanti kalian tonton aja filmnya aku akan beradu acting dengan Tisa Biani guys. Keren. Alright. Keren. Nah, berarti Iya, kalau penyamaran yang lebih besarnya ada di Bang Oki sama Bang Boris, romance ada di Bang Jegel, Bene Nonton. Bene jadi angkot. Oh, Bene ada surprise-nya nanti. Acting lagi sama Gita Bebita nih kali ini. Ada kejutan Ada, besarnya ada. Bene. Oh. Menjelang akhir. Justru itu Menjelang paling- akhir Pak, justru itu. hintnya ada nggak yang boleh dikasih Aduh, hintnya? sulit ini kalau dikasih tahu. Hati-hati Bene, hati-hati kau. Hati-hati. Hati-hati kau. Pokoknya ada sesuatu dari Bene yang akan sangat mengagetkan Iya, penonton. betul. Oke, baik. Lumayan 181 derajat. Kok ada Gimana tambah maksudnya? 1 derajat? Ngeri pokoknya ngeri Ada ya. satu Ya derajat. tapi kan kalau yang Udah. Kau memang kebanyakan gaya, sumpah demi Allah Ya, ya. sumpah, kebanyakan kafein, kebanyakan gula. Entah nggak apa, tahu. aja padahal nggak ada. tapi kok soal yang Anjay, kesannya ada. Kesannya nggak ada sesuatu yang rahasia. Ampun nengok kau. Mancing aja kau. Dia di sehari nggak berkomedi demam dia nih. Iya. Bagus Iya, lah gitu. kalau begitu ya. Keren banget sih, guys. Oke. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Agak Lain Menyala Patiku. Sekarang saatnya aku memberikan waktu buat teman-teman bertanya kepada mereka. Silahkan diberikan. Bang, lawan Arab nanti malam lo bang. Bang, betul, udah betul kok. nanti malam. Enggak betul. Enggak, dia lanjut ke malam itu. Iya, sini dulu nanti malam. Oke. Takutnya kan satu kameranya kurang di sana nanti. Gua ke sini. Aman, Ya, aman. hapusin lagi. Oke, lanjut bang, lanjut bang. Nah, ini baru. Oh, Cabut dia. pergantian pemain Glenn. Oh diganti. Pergantian pemain. Bisa gitu ya. Bisa gitu. Mau nyanyi, Mas Is mau nyanyi Pusakata pengganti. Memang kameramen bola. Masuk satu keluar satu. memang. Berarti tadi yang penjelasan kita abang tadi nyata, tanya jawab abang ini berarti ya. Udah janjian orang itu. Oke. Saudara, ini super sub ya. Oke. Awas pertanyaannya gak gitu ya. Pantesan tadi estafet Momo Ricard tadi di situ. Sadis. Oke, itu aja pertanyaannya, Mas. Itu dia, terima kasih. Bedanya dari mereka di yang pertama ya lebih sombong aja yang sekarang. Lebih egonya lebih ini ya. Enggak. Masa sih? Mereka masih agak lain yang sama karena
itu tadi mereka memang dilibatkan sejak awal dalam pemilihan cerita juga, jadi supaya tujuannya mereka merasa memiliki sama film ini. Mereka juga ikutan investasi meskipun cuma 500.000 ya, lebih ke infak ya, bukan invest. Infaktor ya. Infaktor lah jatuhnya, Bukan investor ya. Iya. Tapi ya itulah yang membuat kita jadi sama-sama ngerasa memiliki film ini, sehingga ketika ada satu adegan atau satu dialog atau apapun hal-hal kecil, ya mereka beneran ikut memikirkan gitu, makanya seru menjalankan. Udah dapat telepon, baru duduk udah dapat telepon. Iya. Di telepon Patrick Kluivert, gue di mana? Pemainnya ngumpul nih katanya. Kami mau preskon kamera mana ini kata Di telepon Patrick Kluivert. Ampun. Ini yang mau ngeliput si Fahaju boleh keluar sekarang. Si Fahaju lagi demam tuh katanya. Mungkin ada enggak? Udah aman ya. Aman ya. Ada Udah terus. sini aja. Aman ya, gak ada yang mau ngeliput Bre Picong ngelamar Erika Carlina, gak ada kan? Aman ya. Udah agak lain ya. Oke. Ya, Sama itu sih berarti. sebenarnya. Ya malah lebih menyenangkan karena mereka jadi punya tekan beban kita tuh jadi sama-sama semuanya ikut ngerasain gitu. Bagaimana orang membanding-bandingkan pasti itu ada, sehingga mereka juga di sini jadi lebih serius, jadi lebih effortnya juga jauh lebih besar dari yang pertama sih. Yang dibilang Jegal tadi kan ada sampai latihan fisik apa segala macam. Memang ada sebetulnya nanti ada. Tapi bukan jogging. Bukan jogging, itu emang pau aja nih jawabannya, bukan jogging. Dan satu lagi harus dicatat, bukan hanya dari sisi Bang Aconnya yang ada yang gimana, kita juga seneng banget didirect lagi sama Aco. Betul. Iya. Awalnya kita ngomongin Nolan. Siapa? Nolan yang bikin helm itu. Dari Nolan. Nolan Siregar kan. Itu kawan SD ku. Orang tebing. Lo bukan direktur itu, bukan temanmu itu berarti? Bukan. Oh, Bukan, beda. Christopher Nolan sempat ada yang mampu. Apa dibilangnya? Gel, ada gope, mau gak? Dia bilang, aduh. Ngapain Nolan pinjem gope? Bilang gak ada dah. Oke, secara acting juga ada peningkatan dong berarti Bang Aco. Apakah lebih mentot tadi katanya kan? Oh peningkatan banget, apalagi Jegel di sini harus bermain layaknya Jeffrey Nicole tuh kayak gimana ya? Wah berat, tapi dia bisa melaluinya. Dia bisa melalui. Kenapa? Oh ini pesona bad boy. Anjay. Ini bad boy. Ini apa? Rebel. Iya, abis ini dia mau tinju sama El Rumi nih. Berani? Enggak berani ya? Oke, terjawab pertanyaannya ya Mas ya. Jepri ngocol asik. Col, terlalu komedi. Jebri pocong mumun. Oke, pertanyaan terjawab berikutnya, boleh? Silakan. Dibantu panitia. Kakak cewek ini dari Kompas. Nah, Ira kita sendiri. Ira kita. Oke, nugasnya season 3 pertanyaannya bukan. Iya, Ira kita. Oke, halo apa kabar? Halo. Sebelumnya selamat untuk agak lain 2 ya berarti. Ya. Enggak, agak lain Agak lain menyalabantiku. Ini di judul berarti agak panjang berarti nih. agak lain menyal ALMP. Agak lain. Rencananya mau sub judulnya di studio sebelah nanti nyambung. Gak cukup di sini. Oke, ya aku Ira Gita dari kompas.com. Kan, tahu. Independen dan Sehat mama, sehat mama. Sehat. Apa kabar mama sekarang? Jangan ngobrol. Nanti aja kita ngobrol. Kami kenal Iya, tapi soalnya. jadi nggak kok kawin sama yang cowok? Gimana lah ceritanya? Gimana lah itu? Ada di SMP. Jadi dia punya pacar, Bata juga, tetapi secara adat marga ini nggak boleh nikah. Tahu gini. Dibongkar lah. Bandel kali kok beda. Jadi ketahuan. Aduh. Kata. Kita podcast lagi aja lah Bang. Oke, boleh ya. Sini duduk. Jangan sekarang tadi. Jangan sekarang. Apa deh? Apa mau ditanya? Deh? Gini Bang, jadi mau aku tanya pertama. Ini kan Banyak tuh berarti ada Iya, pertamanya. Pertama. nggak mau nanya, ada nggak pertimbangan khusus atau perdebatan-perdebatan kecil ketika misalnya mau ada adegan-adegan tertentu nih yang masuk di dalam agak lain menyala pantiku ini Ya. gitu. Terus ini boleh satu lagi ya? Ya. Satu lagi kita lihat dulu apa. Ini kan aktingnya tadi sama aktor-aktor senior. Mau nanya mungkin untuk abang-abang agak lain lah. Pressure-nya lebih tinggi mana nih, main sama senior atau penonton yang 9 juta kemarin gitu ketika ada agak lain menyala pantiku itu aja sih. Oke, thank you. Terima kasih Kak. Oke, silakan. Perdebatan. Oke, tadi kan terkait info yang di awal, memang kita mendevelop story-nya tuh ada segitiga nih. Jadi kayak antara gua sebagai penulis,
terus ada Ernest dan Dipa sebagai produser, lalu ada perwakilan dari Agaler, ada Benny. Jadi setiap kali gue menulis misalnya ada draft 1 gue kasih, itu mereka akan baca dulu dan mereka akan kasih masukan. Kalau misalnya ada yang menurut mereka mungkin ini bisa dibikin lebih apa masukan-masukan itu, nah itu kita elaborate untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Jadi yang ngejagain ada dari dua kubu ini, dari kubu produser sama kubu aktor gitu. Jadi ya itulah perdebatannya pasti ada, cuman sebetulnya nggak terlalu banyak sih karena ujung-ujungnya juga kita cukup punya kesamaan dalam visi dari adegan-adegannya juga gitu. Jadi paling cuman masukan-masukan kayak kalau misalnya dibikin begini bagaimana, ini terlalu berisi kok nggak jokesnya, bisa nggak kita bikin lebih halus lagi atau gimana gitu-gitunya sih. Karena pasti ada pertimbangan dari produser, masalah komersialnya kan nanti bagaimana diterima orang. Terus dari agak lain juga mungkin ini kayaknya agak kurang nyambung sama karakter kami, kalau misalnya dibikin begini aja gimana, kan dia yang paling kenal dengan merekanya gitu. Jadi ya itu jadi masukan buat gua saat nulisnya gitu, dan itu menyenangkan karena langsung dapat feedback dari orang yang memang mengerti gitu. Alright. Ya. Oke, terjawab ya pertanyaannya ya. Nah yang kedua buat agak lainnya nih berempat, mana yang lebih pressure, main sama aktor senior atau justru angka penontonnya? Justru kayaknya dua-duanya di kita nggak ini ya. Oh iya, nggak pressure ya? Udah nggak, maksudnya udah lewat. Udah Kalau lewat. kalau untuk yang dengan senior nggak, ini senior yang sangat baik, yang sangat Hmm. membuka ruang kreativitas, apalagi pada saat reading ya. Yes. Ayo ini kita mau kita apa, ini dienakin begini, enakin Hmm, begini. Mungkin hmm. ya mungkin dari Pak Jarwo juga udah sangat terbuka mengenai hal itu. Iya. Kalau untuk jumlah penonton awalnya mungkin ada kayak terekspektasi lah atau Iya. gimana, tapi lama kelamaan ya dengan adanya skrip baru ini ya udah, show must go on, life Yes, must udah go on, move udah on ya ya. udah move on gitu. Kita harus menjalani ini dengan baik. Nah, ini satu fakta kalau kita baru acting sama Pak Jarwo kuat, ternyata Pak Jarwo tuh nggak terlalu kuat. Memang cuma nama itu ya. Tahu mereka juga. Gue pikir akhirnya ini sering. Itu kan karena Sama itu satu mencarinya. lagi, sama satu lagi, Cekuin wah itu nggak terlalu wah. Ah, itu lebih orang nggak tahu. Benar itu. Oke. Kayaknya info penting itu. Iya benar kata Boris, maksudnya ya udah kita tinggalkan yang 9 ini dan Yes, film itu baru ya benar. kita menjalankan dengan Start bahagia, fresh. dengan serius juga. Jadi Oh, ya iya. fun-fun aja. Kita riset dari awal lagi yang ini, berapapun apapun itu hasilnya, yang penting kita semuanya udah niatkan untuk bikin film yang baik lagi Ya. untuk orang-orang yang nonton nantinya. Jadi siapapun yang datang, kami berharap kami nggak ngecewain lagi kayak begitu. Yeay. Kalau aku pribadi, karena ini film kedua, film pertama kan benar-benar deg-degan mampus kan, karena iya. aku kan lebih sering di belakang Kayak mana layar deg-degan? gitu. Kejang ya. Scooby-Doo deh. Scooby. Oh mau. Biar cepat. Oke. Karena yang Biar pertama, cepat. karena aku biasanya selalu di belakang layar gitu. Jadi sangat jarang berakting gitu. Tapi yang di pertama itu Iya. deg-degan sekali setiap mau take gitu. Tapi yang kedua ini udah berdamai dengan rasa deg-degan itu, sudah lebih santai Iya. gitu. Kami juga udah berdamai sama situasi Bene yang ngapal tiba-tiba lupa tuh, kami udah berdamai, jadi kami lebih santai menjalanin itu. Ya, ya. Alright, oke, terjawab pertanyaannya ya Kak ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Masih ada kesempatan? Oke, silakan. Boleh deh, ada yang pilih. Kak Oki boleh teman-teman yang pilih. Kaki boleh pilih atau Kak Oki mungkin. Mana itu? Tinggal itu tuh. Abang itu tuh. Itu abang itu. Yang belakang deh, yang belakang deh. Nah, belakang lagi. Belakang tadi mana? Naik lagi. Iya tuh yang sionya tikus kayu, tikus kayu. Itu naik. Naik itu belakang. Ini sudah lu. Naik terus. Paling belakang. Yang mana sih? Oh. Iya itu. Oh iya iya. Betul betul. Jack gitu ya. Jack. Silakan Pak. Berdiri Jack. Halo, selamat sore. Bentar ya. Oh dari jauh kayak Pak Purbaya ya? Betul. Baru mau bilang gua betul. Oh iya, yang ini Parubaya nih. Baru bayar. Pemain. Ada terus kau ya Gunawan, nggak ada kosongnya. Selamat sore, saya Jack dari Media Indonesia. Mau bertanya, tadi kan di trailer sebenarnya mungkin juga pakai detektif ini pakai atribut institusi tertentu gitu ya. Iya. Dalam penulisannya dan juga development, atau mungkin nanti di filmnya akan ada kritik tertentu nggak sih untuk institusi tersebut gitu. Terus mungkin selain soal paradoks gitu, lansia dan juga panti jompo ini apakah juga menjadi ada keresahan tertentu dari Bang Aco sendiri gitu terkait itu. Terima kasih. Udah betul tadi, mending abang itu aja ya.
Ini sionya tikus api bagus dia pasti. Biar produser yang jawab, biar produser. Biar produser Itu yang jawab. pertanyaan dari abang-abangan seberang Esa Unggul tadi tuh. Iya betul. Dari Tempat Jakarta rapi Barat. bagus tuh, tempat rapi bagus. Iya. Tadi abang ini juga nanya paling gimana? Gimana acting susah nggak sih gitu? Ya Bang Jack ya, terima kasih banyak. Kayaknya harus ditonton langsung sih karena kalau diceritain nanti jadi spoiler soalnya yang terkait profesi kan, terkait profesi kalian detektif dan institusi gitu. Kayaknya aku belum bisa cerita banyak. Nanti teman-teman mungkin kita bahas lagi ketika setelah nonton tanggal 20 November mungkin ya. Tadi pertanyaan kedua apa ya? Kacau kayaknya dari pertanyaan kedua. Apa Jo? Ada Apa ya? ini soal Panti Jompo ada. Oh iya, selain soal paradoks tadi ya Panti Jompo. Ya itu tadi karena kan kita pengen bikin komedi yang merakyat gitu ya. Jadi gimana caranya entitasnya tuh dari karakter-karakternya juga yang dekat sama masyarakat gitu, dan menurut kita Panti Jompo selain punya kedekatan dengan masyarakat, ada kehangatan juga di sana dan uniqueness-nya itu karena tadi saya merasa kayaknya hampir nggak ada film komedi yang menggunakan Panti Jompo menjadi sajian utamanya gitu. Yang saya ingat justru biasanya itu ada jadi bagian dalam film horor atau film thriller, jadi sesuatu yang gelap gitu kayaknya. Sementara ada sisi lain kok dari Panti Jompo itu ketika kita riset ke sana, mereka justru diisi oleh lansia-lansia yang punya semangat hidup yang tinggi. Kita datang mereka lagi nyanyi-nyanyi apa segala macam. Mereka tidak merasa itu sebagai tempat pengasingan, tapi justru mereka merasa itu kayak rumah mereka yang baru, bertemu dengan orang-orang baru dan melanjutkan hidup gitu. Jadi kayak kami sih ngelihatnya kayak menaruh hormat sih pada mereka gitu, para penghuni Panti Jompo di situ. Dan ketika kita padukan dengan premis yang kita punya jadi ketemu, makanya kayak ini kayaknya udah pilihan yang paling tepat di antara pilihan-pilihan kita yang waktu kita brainstorming di awal itu. Ya udah berangkat dari situ, tinggal kita cari apa konfliknya sehingga mereka bisa ada di Panti Jompo dan membuat Panti Jompo itu menjadi arena bermain yang kita bahasakan sebagai sebuah tempat yang menyala gitu, karena jadi banyak hal-hal yang terkuak di sana, misteri-misteri dan juga drama-drama yang tersembunyi. Itu justru akan jadi aset yang sangat menyenangkan buat film ini gitu. Terus juga entah kenapa di Indonesia image Panti Jompo itu kan sangat negatif gitu kan. Nah nanti film ini juga menunjukkan bagaimana sebenarnya situasi di Panti Jompo, sehingga mindset semua orang jadinya nanti jadi berubah bahwa kalau ada orang tua minta ke Panti Jompo itu bukan suatu hukuman. Iya. Bukan tempat membuang orang tua juga sebetulnya. Karena banyak di antara mereka yang memang itu pilihannya ada di sana. Mereka bertemu dengan teman-teman baru. Iya, menyenangkan melihat mereka tuh sore-sore main kartu di depan, kayak udah nggak ada beban aja gitu hidupnya. Karena waktu Paling minta ini ya ke anaknya ya, kalau aku main kartu. Main kartunya isi. buat isian. Goceng main kartunya. Karena waktu syuting juga gitu, sebelahnya memang buat set, sebelahnya memang yang beneran dipakai. Tempat mereka tinggal. Iya, Itu. jadi kita bisa melihat juga sih waktu itu. Iya, kita bisa melihat Terkait aktivitas. pertanyaan Bang Jack yang pertama tadi soal kejadian horor ya, kita nggak ada. Mengenai institusi, Bang Jack itu kan kita awalnya detektif, cuman kan di negara kita ini tidak lazim detektif kayak Sherlock Holmes, kayak apa tuh kan nggak dekat Iya. dengan rakyat. Apa ya yang ada di detektif? Ya kebetulan ada di institusi itu. Nantilah, iya. Yang detektif-detektif Nanti dia itu. ditonton. Gitu, Ditonton. iya. Takutnya spoiler soalnya Bang Jack. Soal kejadian horor sih kita nggak pernah ada. Dia nanya. Itu nenek gayung ya. Asik. Oke, Bang Jack terjawab ya pertanyaannya. Masih ada kesempatan Baik banget lagi. dari ngepromoin film PH lain. Baik banget, Ini Imajinasi. satu pertanyaan aja ya Mas ya. Satu, iya. Silakan. Woi soleh solihun. Solihun kalau rajin cuci muka begitu. Kalau rajin cuci muka gitu. Soleh glowing. Sang Soleh, silakan Sang Soleh. Dermaster. Silakan, Om. Ya, halo, kenalin, aku Iqbal dari Volix Media. Volix. Ya, saya mau tanya, kan tadi sempat di-mention kalau film ini tuh bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk lebih dekat dengan satu sama lain kan ya. Nah, kira-kira itu bakal dicerminkan lewat marketingnya nggak sih? Kira-kira nanti bakal kayak ada public events atau interactive events yang bakal melibatkan masyarakat nggak sih? Misal kayak stand up show, karena kan kemarin Tingning juga sempat kan ngadain rangkaian stand up show.
mungkin itu bakal diadain lagi nggak mungkin untuk agak lain. Oke, terima kasih. Kita kan ada lomba modif kursi roda kan nggak ada nih. Kursi roda racing ya? Enggak racing. Ya enggak ide aja kalau Kita panjat pinang tapi pesertanya panti jompo. Jangan dong. Gila, kasihan kan. Orang udah bengkok-bengkok gini bosku. Memang gak ada kasihannya sama bapak. Ya kalau kegiatan pastinya kita akan ada, tapi kalau stand up show tungguin aja apakah ada atau enggak. Pasti kita akan bikin di selama 2 bulan menuju 49 hari lagi menuju tayang Agak Lain Menyala Pantiku ini, kita pasti ada kegiatan online dan offline, tapi mungkin belum bisa kita sebutin sekarang. Tapi pasti ada, doakan semoga bisa melibatkan mereka berempat. Ada yang punya usul mungkin? Wow. Bikin apa kita? tantang nih? Bikin apa nih guys? Apa nih? Apa? usul? Hah? Kunjungan panti jompo. itu pas Reki udah ada yang lain. Apa ini tadi? Apa tadi bilang apa? Aerobik. Oh bikin komik. Kirain aerobik apa itu? Lucu juga sih. Lucu juga sih aerobik. Kan kata bola balik. Oke, masih ada kesempatan satu pertanyaan lagi apa udah? Sedikit aja yang mungkin akan kita Oke. lakukan. Tanggalnya belum bisa kita sebut. Kita akan ada podcast live sama mereka berdua. Asik. Di bioskop. Di bioskop. Seru. Baru tahu. Baru tahu, kali kabarin ya. Oke. Kagak ya. Ini janjiannya main sini, sorry yang sana jauh ya, sorry ya. Udah. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Tepuk tangan sekali lagi untuk semua yang sudah hadir. Thank you so much teman-teman media. Sebelum kita bungkus obrolannya, mungkin dari Pak Dipa, Ko Ernest atau Pak Tolong Acung. dicatat, dibantu disebarkanlah mengenai apa film ini. Tadi sudah menonton trailernya duluan kan teman-teman jurnalis, ya mudah-mudahan sebarkanlah berita ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Gitu, jadi ketika nanti datang harinya kita semua siap untuk menonton Agak Lain Menyala. Dan mari kita tutup tahun ini dengan tawa yang menggelegar. Kayaknya Indonesia butuh tawa ya. Udah, ada lagi? Sama mungkin ini ya, di sosial media juga masih banyak yang mengira ini tuh sequel, jadi mungkin bisa dibantu sosialisasikan lagi kalau misalnya ini tuh memang cerita baru, tidak ada kaitannya, bukan hanya cerita baru, bahkan genre-nya juga baru gitu. Jadi benar-benar sesuatu yang mudah-mudahan bisa fresh di teman-teman. Nggak ada di sini Pak Basuki hidup itu nggak ada. Nggak ada. Pak Basuki udah selesai Pak Basuki. Nggak ada Oki di sini, nggak ada. Ada Oh, ada. terlalu fresh kalau itu ya. Kaget banget saya. Aku merasa wah dibuang nih racunnya aku gitu. Hancur. Pak Ernest mungkin ada tambahan? Ya. Enggak, kita ketemu nanti teman-teman di bioskop tanggal 27 November. Semoga kita bisa di tengah situasi yang kadang-kadang bikin pusing kepala, semoga kita bisa tertawa bersama-sama. Jangan lupa doakan lolos timnas Piala Dunia. Supaya malam ini. Nah, balik lagi dia tengok, beres telepon cabut kawan ditinggalin sendiri. Baiklah kalau begitu. Ini itu di sana di Arab orang itu butuh rekaman ini biar happy. Anak-anak timnas bang live lah katanya gitu. Kita di tontonnya. Pak Dipa ada tambahan mungkin Pak Dipa? Ya, teman-teman kita hitung mundur per hari ini 49 hari lagi menuju. Baiklah kalau begitu, terima kasih teman-teman. Saatnya kita berfoto bersama. Untuk yang pertama duduk dulu aja, nggak apa-apa teman-teman. Kita mau pose duduk dulu. Silakan teman-teman media yang mau mengambil posisi lebih nyaman untuk mengambil fotonya dipersilakan ya. Yang pasti hari ini kita tadi sama-sama sudah press conference perilisan official trailer film Agak Lain Menyala Pantiku, persembahan dari Imaginary ya. Mulai tayang di bioskop 27 November. Dan akan menjadi film yang pecah komedi dan dramanya. Oke, kita akan mulai tersenyum ke tengah dulu ya guys. Oh belum, dapetin cahaya. Aduh, maju lagi. Maju dulu, ini duduk dulu. Tapi nanti ada pose berdiri, tenang ya. Habis ini ada pose berdiri. Oke, dari tengah dulu kita senyum ke tengah. Oh ya, 3, 2, 1, cekrek. Oke, juga. 3, 2, 1, cekrek. Oke. Mana dulu nih? Kanan sana, kanan. Kanan dulu ya, udah kanan dulu. Kanan ya. Kanan dulu ya. Kanan dulu. 3, 2, 1, cekrek. Kanan atas. 3, 2, 1. Kanan atas. Kanan atas. Oke. Tengah atas. Tengah atas yuk. 3, 2, 1, cekrek. 3, 2, 1. Kiri atas. Kiri atas dulu. 3, 2, 1. Kiri bawah. Kiri bawah. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Kiri. Kita akan set dulu sebentar kursinya untuk di take out dan kita akan berpose berdiri.
3, 2, 1, 3, 2, 1. Masih di atas, kita ke kanan. Kanan atas. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Kanan bawah yuk guys. Kanan bawah ke bagian cekrek-cekrek. 3, 2, 1. Oke, kiri bawah. Kiri bawah dulu. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Kiri atas. Mari. Alright, 3, 2, 1, cekrek. Nah, sekarang kita minta yang lainnya boleh duduk kembali, tapi berempat agak lain. Tadi Pak boleh di sini, nih berempat. Kuartet boleh. Nah, foto berempat. Silakan guys, Oke, kita mulai lagi dari tengah. Boleh 1, Senyum. 2, Gimana namanya? 3. Cekrek-cekrek. 1, 2, 3. Ambil cahaya. 1, 2, 3. Cari Oke, cahayanya. cukup. Official tengah atas. Yes. Oke, kanan atas. Kanan atas guys. 3, 2, 1, 3, 2, 1 kanan bawah. Oke, dapat sebelah kiri. Kiri bawah dulu. 3, 2, 1, 3, 2, 1 kiri atas terakhir. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman yang sudah hadir. Kita sama-sama untuk meramaikan agak lain menyala pantiku. Ingat ya teman-teman, 49